Mari kita awali sirah kita malam hari ini dengan baca basmalah. Alhamdulillah, pertemuan terakhir sebelumnya sudah sampai bahasan sahabat mulia Sabit bin Qais. Sabit bin Qais salah satu sahabat Nabi yang beliau disebutkan adalah salah seorang sahabat yang Nabi kata yang disebut sebagai khatib Nabi, karena mahirnya beliau dalam memotivasi para Ansor yang ada di Muhajirin, sehingga mereka karena perilaku dari Sabit bin Qais ini menyebabkan para Ansor yang ada di Madinah tersebut dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Sampai bahasan kita terakhir kemarin menikahnya kisah penaklukan Bani Mustalik, yang mana Sabit bin Qais mendapatkan seorang budak anak dari pimpinan suku yang akhirnya nanti dinikahi oleh Rasulullah. Pada bahasan terakhir dari Sabit bin Qais ini, syahidnya Sabit bin Qais, beliau syahid dalam perang Yamamah. Ingat Pak, perang Yamamah ini perang dengan siapa? Perang kaum muslimin dengan Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu. Ini salah satu perang yang cukup besar, karena Musailamah punya pasukan yang ribuan, sehingga dalam peperangan ini, awal dalam peperangan ini hampir saja kaum muslimin kalah. Ya, sampai-sampai pasukannya Musailamah menyerang markasnya Khalid bin Walid, panglima dalam perang Musailamah al-Kadzdzab dari kaum muslimin, yaitu Khalid bin Walid. Karena kuatnya pasukan dari Musailamah al-Kadzdzab yang menyebabkan kaum muslim itu mundur, hampir kalah. Maka ketika posisi kaum muslimin hampir kalah tersebut, maka tampillah Sabit bin Qais. Dia dengan pedang terhunus maju di hadapan para pasukan. Dia mengatakan, "Wahai kaum muslimin, tidak seperti ini kami dulu berperang bersama dengan Rasulullah." Jadi ketika diserang oleh pasukan Muslim, mundur. Maka Sabit berdiri mengatakan dengan berteriak, "Bukan begini dulu kami berperang bersama Rasulullah. Sini kutunjukkan di mana kami berperang bersama Rasulullah." Maka ketika semua pasukan tadi mundur, Sabit bin Qais beliau maju sendirian menghadapi pasukan Musailamah al-Kadzdzab, yang karena perilakunya tersebut membuat pasukan muslimin tadi yang mundur itu tumbuh lagi semangatnya, sehingga karena perilaku Sabit bin Qais tersebut memotivasi kaum muslimin yang lainnya. Maka yang awalnya kaum muslimin hampir kalah, kemenangan ada di kaum muslimin, yang nanti Musailamah al-Kadzdzab dibunuh oleh siapa? Wahsy, karena dia pernah bermazar ya. Dulu dia pernah membunuh pamannya Nabi Hamzah dengan tombak yang sama. Dia dulu pernah mengatakan ketika awal masuk, dengan tombak ini aku harus bisa membela Rasul. Artinya dengan tombak itu dulu dia membunuh orang hebatnya Rasul, sekarang dia membunuh pasukan musuhnya Allah ya. Orang yang hebat juga di musuhnya Allah, yaitu Musailamah al-Kadzdzab, dengan tombak yang sama. Wahsy yang membunuh Musailamah. Kemudian disebutkan dari Anas bin Malik bahwasanya Sabit bin Qais ini dalam perang Yamamah tersebut dia menggunakan dua kain putih, yang nantinya dua kain putih itu dijadikan sebagai kain kafannya dia, sebagai bajunya dia ketika dimakamkan. Kemudian
Dan setelah Sabit bin Qais ini syahid, setelah pasukan kaum muslimin itu kembali ke Madinah, maka salah seorang sahabat Nabi, salah seorang pasukan dimimpikan bertemu dengan Sabit bin Qais dalam mimpinya. Dikatakan, wahai fulan, sampaikan kepada khalifah. Pada saat itu khalifah perang Yamamah ini kan khalifah Abu Bakar pada masa Abu Bakar. Sampaikan kepada khalifah bahwasanya si fulan menyembunyikan baju perangku. Jadi salah satu pasukan muslimin ada yang berkhianat ketika Sabit bin Qais ini syahid, dia ambil tuh baju perangnya, pedangnya diambil. Setelah diambil, disembunyikan di belakang sebuah batu gitu. Itu diceritakan semua dalam mimpinya ke salah satu sahabat tadi. Kemudian Sabit mengatakan, ketahuilah ini bukan mimpi. Ini bahasa dalam mimpi, tapi Sabit mengatakan ini bukan mimpi, ya. Maka tolong nanti sampaikan bahwa ada salah satu pasukan yang berkhianat telah menyembunyikan baju perangku dan juga pedang-pedangku. Kemudian sampaikan lagi kepada khalifah bahwa aku memiliki hutang sekian-sekian dan minta tolong dilunasi. Kepada khalifah minta tolongnya. Kemudian, dan aku memiliki beberapa orang hamba sahaya dan merdekakan mereka. Kemudian dalam mimpi tersebut Sabit bin Qais menegaskan lagi, katakan ini bukan hanya mimpi, bahwa ini sesuatu yang benar. Makanya setelah bangun, sahabat tersebut dan menyampaikan mimpinya kepada khalifah, dan ditelusur, dicari baju perang tadi yang disebutkan disembunyikan di satu tempat. Ketika datang ke sana dan ditemukan baju perangnya Sabit dan juga pedangnya. Dan akhirnya dikembalikan dan diberikan kepada keluarganya. Begitu juga dengan budayanya, dia dimerdekakan dan hutang-hutangnya dilunasi oleh khalifah. Maka dalam perkara mimpi ini ada namanya ru'yah, ada namanya al-hilm. Kalau kita mimpi lah, itu hilm, biasanya itu yang datang itu setan. Mimpi pakai ular gitu kan, mimpi ketabrak. Termasuk mimpi dulu itu mimpi dari setan. Jadi jangan banyak-banyak juga mimpi. Karena mimpinya dibawa oleh setan. Ada namanya ru'yah. Nah, ru'yah itu mimpi yang dibawa oleh malaikat atau petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Nah, sesuatu hal yang baik pastinya itu datang dari Allah. Baik, demikianlah kisah dari Sabit bin Qais, sahabat Rasul. Kemudian lanjut berikutnya, sahabat mulia Abu Talha Al-Ansari. Kalau dari nama beliau, ketahuan beliau penduduk mana? Mekah atau Madinah? Madinah. Abu Talha Al-Ansari. Ansar kan penduduk Madinah. Nah, Abu Talha Al-Ansari disebutkan beliau ini ada menyebutkan sebagai prajurit inti dalam perang Badar. Dalam sebuah riwayat disebutkan sabda Nabi, la sautu Abi Talha fil jaishi khairun min alfi rajulin, bahwa sungguh suaranya Abu Talha dalam pasukan itu lebih baik daripada 1000 pasukan. Suaranya saja, baru suaranya saja lebih baik dari 1000 pasukan. Terus gimana orangnya? Kalau sukan ada apa ya? Kita dengar suara langsung segan ya. Nah,
Inilah Abu Thalha Al-Ansari ini suara beliau nanti dalam perang Uhud kalau nggak salah ya. Itu akan kita lihat bagaimana kiprah beliau karena teriakan beliau itu berkumpul para sahabat semuanya. Berkumpul yang awalnya kan di perang Uhud nanti mencar ya, karena ada yang mengejar pasukan Quraisy ke depan, tapi dari belakang ada serangan dari pasukan Khalid bin Walid ketika masih kafir. Ya. Ketika pasukan Muslim mengejar, bahkan ada yang saling membunuh sesama. Jadi nggak tahu musuh lagi, pokoknya kacau gitu. Maka teriakan Abu Thalha Al-Ansari inilah yang menyatukan semuanya pasukan Muslim. Sampai nanti semuanya berkumpul di samping Rasulullah. Beliau juga nanti yang kita dapati kisah sebagai tamennya Rasulullah, ya, tamennya Nabi ketika perang Uhud. Bahkan Sayyidina Abu Bakar ditanya bagaimana perang Uhud? Perang Uhud pahalanya Abu Thalha semua. Perang Uhud pahalanya Abu Thalha. Bagaimana tidak, beliau yang terus mendampingi Nabi dari sejak pasukan Qacar Qasir, beliau jadi tamen, kemudian mundur perlahan dengan Nabi sampai nanti Nabi bisa selamat naik ke atas bukit. Kemudian Abu Thalha ini juga nanti salah satu pimpinan Nuqaba. Nuqaba itu Ansor, penduduk Madinah yang ditunjuk oleh Nabi sebagai pemimpinnya. Jadi sebelum Nabi berangkat ke Madinah, Nabi tunjuk 12 orang pemimpin di sana. Jadi kalau ada selisih-selisih, minta pendapat 12 orang. Salah satunya Abu Thalha Al-Ansari. Kita awali kisah beliau, kisah masuk Islamnya Abu Thalha Al-Ansari. Abu Thalha ini orang yang terpandang di Madinah, orangnya gagah, punya harta, serba berkelebihan, ya, punya wibawa dan lain sebagainya. Maka pada saat yang bersamaan ada seorang muslimah namanya Ummu Sulaim. Masih ingat Pak, Ummu Sulaim? Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik. Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik. Ketika Ummu Sulaim masuk Islam, Malik suaminya itu kan gak setuju. Jangan masuk Islam, artinya balik lagi ke agama Quraisy. Karena marah dengan istrinya, dia keluar rumah. Ternyata pas dia keluar ketemu dengan musuhnya, terus perang, maksudnya berantem gitu ya, sampai akhirnya Malik ini mati. Nah, sepeninggal Malik, Ummu Sulaim sudah menyerahkan bahwa dia tidak akan menikah sampai anaknya Anas menyuruh dia menikah. Jadi ukuran takaran kapan dia menikah ketika anaknya mengatakan bu nikah, baru dia nikah. Maka Ummu Sulaim menjaga diri betul-betul, beliau tidak keluar rumah. Artinya sangat kecil sekali interaksi beliau dengan laki-laki, sehingga dan ini perempuan terpandang juga dan juga disebutkan beliau adalah orang yang cantik gitu ya, walaupun janda tapi cantik gitu. Sehingga banyak dilirik ingin dilamar oleh banyak laki-laki juga. Maka satu hari Abu Thalha penasaran gitu ya, karena mendengar kisah tentang bagaimana Ummu Sulaim ini begitu menjaga dirinya, tertarik karena perilakunya dia. Sehingga Abu Thalha datang ke Ummu Sulaim dan ini melamarnya. Ketika datang kepada Ummu Sulaim menyampaikan maksudnya, ternyata ditolak oleh Ummu Sulaim, ditolak. Ya, lamarannya Abu Thalha ditolak. Yang mana pada saat itu seluruh wanita Madinah apabila ingin dilamar oleh Abu Salamah Abu Thalha enggak ada yang berani tolak. Jadi kebayang ya, posisi laki-laki ini bukan seperti kita, kebayang orang. Ya. Inilah Abu Thalha ini, semua perempuan kalau pinginnya mereka dilamar gitu, sama Abu Thalha.
dan nggak mungkin ditolak. Tapi ketika bertemu dengan Ummu Sulaim, beda ceritanya. Dia ditolak. Itu yang membuat hatinya gundah. Kata Ummu Sulaim, wahai Abu Talha, aku tidak bisa menerima lamaranmu karena aku muslimah dan engkau kafir. Tidak mungkin aku menikah denganmu. Maka penolakan itu yang membuat Abu Talha penasaran. Ini kenapa saya ditolak? Karena penasaran tersebut, maka dia bermaksud ingin melamar untuk yang kedua kalinya. Datang lagi kedua kalinya ke Ummu Sulaim, ya. Dan dikatakan jawabnya Ummu Sulaim kepada Abu Talha, wahai Abu Talha, tidak pantas, engkau ini seseorang yang tidak pantas untuk ditolak lamarannya. Tetapi engkau adalah laki-laki kafir, sedangkan aku adalah wanita muslimah. Aku tidak boleh menikah denganmu. Jika engkau masuk Islam, maka Islam itu nanti yang akan menjadi maharmu bagiku, dan aku tidak meminta selain itu. Nah, disitulah jelas bagi Abu Talha bahwa Ummu Sulaim tidak mau menerima lamarannya karena dia belum masuk Islam. Dan permintaan Ummu Sulaim sederhana sekali. Dia tidak meminta mahar yang banyak. Padahal adat pada masa itu, wanita Madinah itu setiap kali menikah pasti minta mahar besar. Adapun Ummu Sulaim hanya meminta mahar cukup dengan keislamanmu, itulah maharnya. Jadi kalau untuk menikah sebenarnya nggak perlu berat-berat, ya nggak perlu mahar, ya, secara mahar. Tapi nanti tetap kita mungkin beberapa daerah ada adat gitu, ya, ada harus sekian. Tapi pada dasarnya Islam itu tidak ingin memberatkan, khawatir gitu. Kalau memberatkan nanti malah terjerumus dalam perzinahan. Maka setelah disampaikan demikian, kemudian Abu Talha bertanya, terus dengan siapa saya belajar Islam? Maka disampaikan oleh Ummu Sulaim, belajarlah kepada Rasulullah. Berarti Nabi waktu itu masih berada di Mekah. Adapun Abu Talha ini ada di Madinah. Nah, maka setelah mencari informasi, berangkatlah Abu Talha bersama dengan rombongan Bai'ah Aqabah yang pertama, ya. Bai'ah Aqabah pertama berangkat ke Mekah, dan di sana Abu Talha menyatakan keislamannya, masuk Islam. Kemudian ketika kembali ke Madinah menyampaikan, wahai Ummu Sulaim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa aku telah masuk Islam. Maka ketika itu berdirilah Anas. Anas anaknya tadi, ya, anaknya Ummu Sulaim. Anas berkata, nikahkanlah Abu Talha. Artinya dia berkata kepada ibunya, wahai ibu, nikahlah dengan Abu Talha. Maka ketika itu menikahlah Ummu Sulaim dengan Abu Talha dengan mahar Islamnya, dengan mahar masuk di Islam, itulah maharnya. Maka sejak itu Abu Talha hidup bersama dengan Ummu Sulaim dengan sangat bahagia sekali, sehingga nanti ketika Bai'ah Aqabah yang kedua berangkat lagi. Tadi yang pertama Bai'ah Aqabah pertama itu Abu Talha aja berangkat karena sekalian masuk Islam. Ketika Bai'ah Aqabah yang kedua kan ada kurang lebih 70 muslimin yang berangkat dari Madinah ke Mekah bertemu dengan Nabi. Bai'ah Aqabah kedua, dan dalam Bai'ah Aqabah kedua ini Ummu Sulaim juga ikut barengan. Jadi suami istri ikut dalam rombongan muslimin yang datang ke Madinah untuk berbaiat kepada Nabi. Setelah berbaiat kepada Nabi di Bai'ah Aqabah yang kedua, maka pimpinan rombongan yaitu Sa'ad bin Ubadah mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah,
ada syarat lain nggak? Ya, maksudnya setelah kami masuk Islam ini apa ya Rasul? Yang kau mengucap kalimat syahadat, ya kami sudah mengucapin ya Rasul. Apalagi ya Rasul? Ya kamu melaksanakan perintah Allah, sudah ya Rasul. Kemudian Sa'ad bin Ubadah menjelaskan, ya Rasulullah, apa syaratnya supaya engkau bisa berhijrah bersama kami ke Madinah? Jadi Sa'ad bin Ubadah di dalam bai'ah Aqabah yang kedua itu bertanya kepada Nabi, karena para sahabat yang kan kisahnya Umar yang mengislamkan sahabat-sahabat yang masuk Islam. Nah maka saat di sini ingin mencari kepastian kapan Nabi mau hijrah bersama kami atau kapan Nabi akan hijrah ke Madinah. Maka kata Nabi, apa yang Nabi minta baru Nabi hijrah ke Madinah. Maka Nabi mengatakan, aku meminta kepada kalian untuk membelaku melebihi membela dirimu sendiri ataupun dengan keluargamu. Maka seketika itu terdengar suara dari kejauhan. Ada orang yang mengatakan, sungguh bodoh orang yang berkumpul dengan Muzammil. Maksudnya sungguh bodoh orang-orang Madinah yang berkumpul bersama Nabi, berarti mencela Nabi. Maka pada saat itu Sa'ad bin Ubadah mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau ingin bukti? Kalau engkau izinkan akan kami perangi orang tersebut. Kata Nabi, enggak, jangan. Artinya Sa'ad bin Ubadah tidak hanya, bukan hanya omong aja, tapi benar-benar ingin membuktikan bagaimana mereka benar-benar ingin membela Nabi. Maka seketika itu kata Nabi, jangan diperangi yang tadi, karena pada saat itu kondisi Mekah belum stabil, karena banyak sekali siksaan yang dihadapi oleh para sahabat yang ada di Mekah. Sehingga Nabi meminta kepada Sa'ad bin Ubadah jangan mencuci keributan, kembali ke Madinah. Maka seketika itu, dan pada saat itu Nabi menunjuk 12 orang nuqaba, ya, saksi dan juga penjamin yang dipilih oleh Rasulullah sebagai penanggung jawab atas orang-orang Muslim di Yasrib. Yasrib itu maksudnya Madinah. Nah, salah satu yang dipilih itu adalah Abu Talha Al-Ansari. Kemudian kisah berikutnya kesabaran Abu Talha Al-Ansari. Beliau setelah menikah dengan Ummu Sulaim, Allah karuniai seorang anak laki-laki yang mana beliau sangat sayang sekali dengan anak ini. Namun satu hari anak ini sakit, dan Abu Talha sedang pergi keluar. Ternyata ketika Abu Talha pergi, anaknya ini yang sedang sakit tadi meninggal. Kemudian Abu Sulaim berpesan kepada seluruh keluarga, jangan ada, nanti ketika Abu Talha balik, jangan ada satupun yang menyampaikan berita tentang kematian anaknya. Jangan cerita ke bapaknya. Maka Ummu Sulaim pada saat itu, ketika Abu Talha datang, disambut dengan pakaian yang sangat bagus, dengan masakan yang enak-enak. Karena Abu Talha baru pulang. Ada menyebutkan ikut perang gitu ya, ada yang menyebutkan perjalanan. Pulang dari perjalanan tersebut disambut dengan sambutan kebahagiaan dari Ummu Sulaim, ya, yang membuat Abu Talha begitu bahagia itu pulang ke rumahnya. Ketika pulang disambut dengan makanan, dengan pokoknya semua hidangan, dan dia memakai baju yang sangat cantik sekali, sehingga pada malam tersebut mereka lewati bersama, ya, sehingga terjadi hubungan suami istri pada malam tersebut. Setelah menjelang pagi gitu, Ummu Sulaim mengatakan kepada Abu Talha, wahai Abu Talha, apabila ada seseorang yang menitipkan barang padamu, apabila ia mengambilnya, bagaimana sikap? Ya, kalau itu barang titipan, kalau sudah diambil, ya sudah, kita pasrahkan, karena itu memang bukan milik kita. Ketahuilah wahai Abu Talha, anakmu
anakmu telah meninggal dunia, sudah diambil oleh pemiliknya. Maka pada saat itu Abu Talha marah karena kenapa nggak ngasih tahu dari awal? Ya, sedangkan engkau ketika aku datang menyambut dengan demikian. Maka Abu Talha besok paginya melapor kepada Rasul, menyampaikan tentang kejadian tersebut kepada Nabi. Ya Rasulullah, Ummu Sulaim begini, menyampaikan sampai selesai. Kemudian Nabi bertanya, apakah semalam engkau melakukan hubungan suami istri? Iya. Maka kata Nabi, insya Allah akan lahir anak dari hubungan tersebut, anak yang soleh, sebagai pengganti anaknya yang sudah meninggal. Yang nanti anaknya lahir dikasih nama Abdullah, yang mana dari anak tersebut dia punya anak nanti lagi ada cucu banyak. Punya anak 10, yang ke-10-nya itu nanti hafal Quran. Itu anak yang diberkahi. Nah, maka setelah datang kepada Nabi menyampaikan tersebut, tidak lama berselang akhirnya Ummu Sulaim hamil. Nah, ketika sudah hamil besar, sudah menjelang waktu melahirkan, mereka sedang dalam perjalanan dari suatu tempat mau balik ke Madinah. Jadi Ummu Sulaim sudah, kalau bahasa kita sudah HPL-nya, sudah waktunya melahirkan. Tapi karena ini masih dalam perjalanan, agak kesulitan nih. Kalau berhenti, sedangkan ini ikut rombongan dengan Nabi. Ya, mereka ikut rombongan dengan Nabi, mau masuk sebelum masuk kota Madinah, berhenti sebentar. Kemudian Nabi akan melanjutkan perjalanan. Kata Abu Talha, ya Rasulullah, kelihatannya saya tidak melanjutkan dulu nih, tidak masuk kota Madinah dulu nih, karena istri saya katanya mau melahirkan. Ternyata dengan izin Allah, Ummu Sulaim nggak jadi melahirkan di tengah perjalanan tersebut, sehingga menyusul bersama dengan Nabi masuk ke kota Madinah. Ketika tiba kamu di kota Madinah, melahirkanlah Ummu Sulaim. Setelah melahirkan, Ummu Sulaim berkata kepada Anas, anaknya. Anas ini kan pembantunya Nabi. Wahai Anas, jangan ada satupun wanita yang menyusui anak ini sampai ia bertemu dengan Rasulullah. Maka Anas menggendong adiknya bertemu dengan Nabi. Ketika bertemu dengan Nabi, kemudian Nabi meminta kepada Anas kurma ajwa. Minta kurma ajwa, kemudian dikunyah oleh Nabi. Dikunyah, kemudian ditahnik. Nah, inilah hadis terkait dengan tahnik. Jadi dikunyah, didoakan, dihaluskan kurma tersebut, kemudian dioleskan ke langit-langit bayi sambil didoakan oleh Rasulullah. Nah, inilah asbab dalil terkait sunnahnya mentahnik anak. Kalau kita hari ini setelah melahirkan diapain? Imunisasi dulu. Diimunisasi dulu ya. Tapi kalau dalam Islam tahnik dulu. Karena tahnik ini itulah imunisasi yang alami. Karena sebenarnya tubuh kita ini tanpa masukan dari obat manapun itu sudah membawa proteksi diri gitu ya. Jauh lebih hebat dibandingkan apa yang kita suntikan ke tubuhnya. Ya, tapi balik ke masing-masing ya. Baik kalau di keluarga dokter tak boleh ada cerita ada imunisasi gitu ya. Baik. Kemudian kemudian setelah ditahnik oleh Rasul dan anak ini diberi nama Abdullah, dan dia nanti Abdullah ini artinya saudaranya Anas ya, saudara sepupunya Anas, bahwa saudara tiri, bukan saudara sepupu, saudara tiri, satu ibu beda ayah gitu ya. Saudara tirinya nanti akan mempunyai 9 orang anak dan seluruhnya hafal Quran. Kemudian seluruh anak-anaknya ini anak keturunannya membawa kebaikan dan pahala besar
besar di dunia bagi siapa yang sabar atas ujian. Itulah tadi karena kesabaran Abu Thalhah dari wafatnya anaknya yang pertama, melewati kesabaran itu Allah kasih pengganti anaknya yang lain dan menjadi anak yang memberikan kesabaran yang memberikan keberkahan luar biasa. Kemudian masuk pada bahasan jihadnya Abu Thalhah dalam perang bersama dengan Rasulullah. Nabi mengatakan Abu Thalhah adalah laki-laki yang disabdakan oleh Nabi, la sautu Abi Thalhah fil jayshi khairun minan alfi rajulin, bahwa suaranya Abu Thalhah lebih kencang daripada 1000 pasukan. Atau disebutkan yang lainnya, la sautu Abi Thalhah fil jayshi khairun min fi'atin, suara Abu Thalhah dalam pasukan itu lebih baik daripada sekelompok tentara. Artinya ketika orang ditakuti karena kehebatannya, tapi Abu Thalhah ditakuti karena suaranya. Maka disebutkan dalam perang Uhud, Abu Thalhah selain beliau mengikuti dari awal, dari mulai perang Badar, ya, kemudian ikut juga di perang Uhud. Disebutkan dari Anas, pada perang Uhud orang-orang meninggalkan Rasul, sementara Abu Thalhah tetap di depan Nabi. Kondisinya kan pada saat itu kocar kacir betul. Ya, pasukan muslimin yang berjumlah hanya berapa orang Pak perang Uhud? Perang Badar kan 300. Kalau perang Uhud 700. Awalnya 1.300 keluar karena hasutan siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, pimpinan munafik. 1.000 berangkat, 1.000 terhasut 300, 700 ini 50 jadi pasukan panah. Berarti yang di barisan hanya ada 650. Pasukan Quraisy berjumlah 3.000 pasukan. Kan Badar 1.000 pasukan Quraisy, pas di Uhud ada 3.000 pasukan. Pasukan yang tidak seimbang, tapi Allah takdirkan di awal perang Uhud tersebut pasukan Quraisy kocar kacir sampai mereka kabur meninggalkan medan peperangan. Yang 650 dikejar, nggak semuanya kejar, tapi ada beberapa yang tinggal bersama Nabi. Salah satunya adalah Abu Thalhah Al-Ansari. Dia nggak ikut kejar, itu kejar sebagian. Yang dari pasukan panahan karena melihat pasukan ini sudah kabur, ikut-ikut. Niatnya ingin ngumpulin, karena merasa sudah menang, ya udah ngumpulin rampasan perang. Karena itu barang rampasan ghanimah ini sebenarnya kalau dikumpulin bukan diambil buat pribadi, nggak boleh. Dikumpulin nanti kasih ke Rasul yang bagi. Jadi dia ngambilnya di sini bukan karena serakah ingin ngambil harta, karena harta ini pun tidak boleh dimiliki oleh mereka. Hanya ngumpulin aja, karena udah kalah dia udah ngumpulin. Ternyata pasukan Khalid menyerang dari belakang. Yang tersisa tinggal beberapa orang dibunuh oleh pasukan Khalid, syahid semuanya. Kemudian menyerang ke bawah. Pasukan yang kabur tadi maju balik, sehingga pasukan muslimin terjepit di tengah. Nah, Abu Thalhah orang yang tidak pergi kemana-mana. Beliau terus mendampingi Nabi pada kondisi genting seperti itu. Maka ketika pasukan muslimin mulai diserang balik oleh pasukan Quraisy, sehingga kocar kacir, ya, bahkan ada yang saling membunuh kaum muslimin, ada yang membunuh muslimin yang lainnya. Salah sasaran gitu, karena udah panik. Nah, dalam kondisi seperti itu, Nabi meminta kepada Abu Thalhah untuk berteriak supaya berkumpul di situ semuanya. Kumpul, ya, sambil ngangkat panji berkumpul
sampai kelihatan pagi barulah pasukan muslimin yang awal berkumpul tuh ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar yang awal-awal mendekat ke sampai Rasulullah. Kemudian setelah bersama kumpul dengan Nabi, mulai agak mundur pelan-pelan. Mundur artinya ingin mojok ke gunung, karena kalau dari belakang, kalau di belakangnya gunung kan nggak ada yang bisa nyerang, mempersempit arah musuh untuk melawan. Nah, ketika mundur tersebut, pasukan Quraisy terus maju. Pasukan Quraisy terus maju. Kemudian Nabi mengatakan kepada Abu Thalha, wahai Abu Thalha, panahlah. Nabi ngasih busur, ngasih apa? Ya busur ya, bow ya. Kemudian dikasih arrow-nya juga, kasih anak panahnya. Setiap kali panah, Abu Thalha ini disebutkan bahwa kalau beliau panah nggak ada yang meleset. Satu anak panah itu pasti kena satu orang. Dan beliau bukan hanya satu anak panah, langsung 3. Nabi yang karena memang ada yang menyebutkan kenapa nggak meleset? Karena anak panahnya didoain Nabi. Yang ambil anak panah Nabi, wahai Abu Thalha, panahlah. Jadi Nabi yang ngasih anak panahnya. Wahai Abu Thalha, panahlah. Sehingga ketika Quraisy ini melihat Abu Thalha tidak ada yang meleset panahnya, yang membuat mereka mundur, nggak berani maju lagi. Bahkan disebutkan dalam riwayat itu, Abu Thalha sampai manahin pakai panah yang nggak ada kepalanya, Pak. Nggak ada kepalanya, panah itu mati, Pak. Kan biasanya kita kalau panahan ujungnya kadang copot tuh ya, karena ada sering dipakai atau kurang kuat besinya, copot. Jadi pakai panah tumpul. Tapi dengan panah tumpul itu pun bikin mati. Itu yang membuat pasukan Quraisy nggak berani maju, sehingga terus sampai nanti akhirnya Nabi terperosok ke dalam parit ya, yang dibuat oleh Abu Amir. Abu Amir ini adalah pimpinan Madinah, orang yang akan ditunjuk oleh penduduk Madinah sebagai pemimpin sebelum Nabi datang. Jadi kan orang mereka kan Aus dengan Khazraj kan sering perang. Nah, salah satu orang yang bisa mendamaikan mereka itu namanya Abu Amir. Tapi ketika Nabi datang, Abu Amir nggak dipakai. Artinya nggak dipercaya lagi. Akhirnya dia nanti berbelot, dia berkhianat. Dan ketika perang Uhud itu dia sengaja gali parit tuh. Jadi gali lubang-lubang itu sehingga Nabi jatuh ke lubang tersebut. Nah, ketika Nabi jatuh, Abu Thalha yang menolong Nabi naik dari parit tersebut. Kemudian Abu Thalha juga yang ketika Nabi terkena sabetan pedang di baju perangnya, di bagian pipi, yang membuat pipi Nabi itu ketancepan zirah, baju zirahnya gitu, tancap di mukanya Nabi. Oleh Abu Thalha bukan ditarik pakai tangan, ditarik pakai mulutnya sebagai penghormatan. Ya, ketika ditarik, patah giginya. Disebutkan dalam riwayat bahwa Abu Thalha ketika ompong tambah ganteng. Tapi nggak berlaku kita ya. Kalau ompong tambah nakal keluar ya. Dia Abu Thalha ketika ompong malah tambah ganteng ya. Maka kemudian ketika Abu Thalha sudah berhasil membawa Nabi sampai di Gunung Uhud, ya, di Gunung Uhud itu, kemudian kan karena tinggi, untuk naik manjat ke atas itu tinggi, Nabi nggak nyampe. Maka Abu Thalha duduk bungkuk di hadapan Nabi naik atas punggungnya, naik ke atas punggung beliau. Kemudian barulah Nabi bisa manjat ke atas sampai akhirnya nanti semua pasukan muslimin yang selama itu naik ke atas semuanya, termasuk Abu Thalha. Maka sampai disebutkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Uhud itu pahalanya 10 kali lipat daripada Uhud. Jadi 10 kali lipat daripada Uhud itu pahalanya. Jadi 10 kali lipat daripada Uhud itu pahalanya 10 kali lipat daripada Uhud. Jadi 10 kali lipat daripada Uhud itu pahalanya 10 kali lipat daripada Uhud. Jadi 10 kali lipat daripada Uhud itu pahalanya 10 kali lipat daripada Uhud. Jadi 10 kali lipat daripada Uhud itu pahalanya 10 kali lipat daripada Uhud. Jadi 10 kali lipat daripada Uhud itu pahalanya 10 kali lipat daripada Uhud. Jadi 10 kali lipat daripada Uhud itu pahalanya 10 kali lipat daripada Uhud. Jadi 10 kali lipat daripada Uhud itu pahalanya 10 kali lipat daripada Uhud. Jadi 10 kali lipat daripada Uhud itu pahalanya 10 kali lipat daripada Uhud. Jadi 10 kali lipat daripada Uhud itu pahalanya 10 kali lipat daripada Uhud. Jadi 10 kali lipat daripada Uhud itu pahalanya 10 kali lipat daripada Uhud. Jadi 10 k
Uhud itu pahalanya punya Abu Talha. Bukan maksudnya yang lain nggak dapat pahala, bukan. Tapi karena kesatrianya, keberaniannya Abu Talha menjadikan dirinya sebagai tameng hidup Rasulullah, dan benar-benar beliau nggak tahu gitu membela Nabi, benar-benar udah mati ya mati sekali. Sehingga sahabat-sahabat memuji keberanian Abu Talha. Kemudian di perang Hunain disebutkan dari Anas bahwasanya Rasul bersabda di perang Hunain, man qatala qatilan falahu salbuhu. Barang siapa yang membunuh seorang musuh, dia mendapatkan harta bersamanya. Maka di perang Hunain, dalam perang ini Abu Talha berhasil membunuh 20 orang dan dia mengambil harta yang ada pada mereka semuanya. Itu adalah perang khususnya perang tanding ya. Kalau perang tanding, kalau seorang pasukan berhasil membunuh pasukan musuh, maka peninggalan punya musuh itu bisa menjadi miliknya. Dan Abu Talha dalam perang Hunain tersebut, beliau berhasil membunuh 20 orang dan itu semuanya menjadi miliknya Abu Talha. Kemudian infaknya Abu Talha di jalan Allah. Abu Talha seorang yang sangat pemurah, tidak menahan dan tidak kikir dengan hartanya selama-lamanya. Pasukan-pasukan ini, Pak, mereka dapat gaji itu dari ghanimah, dari rampasan perang, dan itu hak, bukan asal ambil, ada pembagian-pembagiannya. Punya Nabi berapa, punya hak Nabi berapa, punya Baitul Mal berapa, dan punya pasukan berapa, semuanya dibagi. Dan Abu Talha memiliki kekayaan, di antaranya itu beliau nggak pakai sendiri, tapi beliau bagikan lagi buat sahabat-sahabat lain yang kurang mampu. Dari Anas bin Malik, dari anaknya lagi disebutkan, Abu Talha adalah orang Ansor di Madinah yang paling baik hartanya, berupa kebun kurma. Harta yang paling dia sukai adalah Bayruha. Itu nama sebuah kebun gitu, yang menghadap masjid. Nabi SAW sering masuk ke kebun itu dan minum dari mata airnya yang jernih ketika ayat ini turun. Masih cukup panjang kisah Abu Talha. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, insyaallah malam Sabtu nanti kita lanjutkan kisah tentang Abu Talha. Nanti setelah Abu Talha baru masuk sahabat mulia Bilal bin Rabah, sahabat yang sering kita dengar kisahnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.